Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menyebut Kasmujo sebagai sosok yang selalu ia anggap sebagai dosen pembimbing. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta pada Sabtu 26 Juli. Informasi lainnya, pemirsa, jutaan data pribadi warga Jawa Barat diduga diretas. Menanggapi hal ini, Pemprov Jabar berkoordinasi dengan tim Cybercrime Polda Jabar tengah menyelidiki kebocoran data tersebut. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Dalam video yang viral di media sosial, tampak sejumlah pengemudi ojek pangkalan menghadang laju taksi online di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengemudi ojek pangkalan kemudian memaksa membuka pintu mobil dan meminta seorang penumpang wanita yang sedang membawa bayi untuk turun di tengah kondisi hujan. Insiden tersebut membuat penumpang histeris dan sempat meluapkan emosi kepada salah satu pengemudi yang memaksa mereka turun. Dalam video itu juga terlihat seorang pengemudi membawa sebongkah batu, seolah bersiap merusak mobil. Menurut saksi mata bernama Enok, peristiwa terjadi pada Jumat 25 Juli. Saat itu, pasangan suami istri bersama bayinya baru saja turun dari kereta dan memesan taksi online. Namun, baru melaju beberapa meter, mobil yang mereka tumpangi dihadang pengemudi ojek pangkalan di sekitar stasiun hingga akhirnya terjadi insiden tersebut. Enok mengatakan penurunan paksa terhadap penumpang ojek online maupun taksi online kerap terjadi. Namun kali ini viral karena melibatkan bayi dan terjadi saat hujan. Pasalnya, para pengemudi ojek pangkalan melarang ojek dan taksi online mengambil penumpang di area stasiun Tiga Raksa. Mereka hanya diperbolehkan mengantar penumpang ke stasiun. Ini dihadang waktu itu. Iya, biasa dibuka, kadang dibuka kunci, diambil kunci gitu apa. Kita bilang, Pak jangan Pak, rezeki mah kita keputusan gitu ya. Ih gimana kalau mungkin udah persetujuan gimana, kita nggak tahu ini Pak masalah di sini mah. Berapa orang yang ngadang begitu? Tuh kan sini kan semua ojek Pak. Semua ojek. Itu disuruh diturunin. Iya disuruh turunin, kayak di mobil aja gitu turun gitu kan. Tapi itu pada bawa apa Bu? Itu menghadang itu mobil. Tapi kayaknya bawa batu ya Jum ya. Ada yang bawa batu katanya. Terus bawa apa lagi? Nggak tahu, dia nggak bawa apa-apa lagi. Tukang ojek kan nggak pernah bawa apa-apa. Paling di omongan doang. Berarti si ibu itu turun Bu? Turun bawa bayinya sambil jalan ke sono. Kayaknya pakai apa nih si ibunya? Pakai payung, dikasih payung sama supir online kayaknya. Ya, dikasih payung anaknya. Sambil teriak-teriak ibu itu juga kan, suaminya tetap aja ngelindungin. Soalnya seorang ibu gimana sih ngelindungin anaknya Pak? Kita juga kalau posisi gitu mungkin nggak enak ya. Anaknya dituruninin di mobil gitu. Jiwa kayak gini udah sekali ini aja tuh, yang sebelumnya pernah? Kalau sejujurnya aku sering lihat, cuma kejadiannya yang kemarin itu bawa bayi gitu. Ada lagi orang Batak dulu punya bayi juga, tapi dia mengalah juga pulang, dia bawa kompor, bawa tas, bawa anaknya gitu. Sering Bu? Sering sih kelihatan mah. Sering ya begitu? Iya. Di sini kan udah dilarang taksi online, ojek online gitu. Kalau nganterin nggak apa-apa, kalau menjemput nggak boleh. Mungkin supirnya nggak tahu apa nggak tahu ya, kita cuma lihat gitu aja. Memang udah lama Bu peraturan? Nggak tahu, saya mah sering lihatnya kalau ada itu dihadang nggak boleh gitu. Kapolresta Tangerang yang mendatangi lokasi kejadian menyatakan pihaknya tengah menyelidiki dan mendalami peristiwa tersebut. Saat ini, 3 pengemudi ojek pangkalan berinisial A, N, dan J yang terekam dalam video viral telah diminta klarifikasi oleh unit reskrim Polsek Cisoka.
Agar insiden serupa tidak terulang, Polresta Tangerang akan memfasilitasi mediasi antara kelompok ojek pangkalan dan ojek dan taksi online untuk mencari solusi bersama. Kita akan memediasi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak akan terjadi kembali, karena memang terus terang nanti yang ujungnya adalah yang menjadi korban adalah penumpang. Nah, ini juga kami juga memberikan edukasi pemahaman kepada ojek pangkalan ini supaya untuk bersabar dan jangan sampai termakan emosi. Karena ketika nanti sudah emosi, ujungnya adalah mengarah kepada tindak pidana. Ini yang jangan sampai kita terjadi. Jadi sekali lagi untuk ke depan nanti kami dari jajaran kepolisian dengan pemerintah daerah dari Kecamatan Cisoka akan memfasilitasi antara teman-teman ojol maupun dari Opang untuk mencari solusi yang terbaik sehingga jangan sampai hal ini terulang kembali. Dan kami mohon juga dukungan dari teman-teman seluruhnya, karena ini juga sudah viral, kami harus menindaklanjuti apa yang menjadi kejadian saat ini. Dan saya berharap untuk ke depan jangan sampai yang terjadi kembali itu kemudian. Tadi alasan dari program ojol itu memang sudah ada perjanjian penilaian. Apa itu seperti apa sih sebenarnya? Ya memang saya juga berdapat informasi dari teman-teman sendiri bahwa memang mungkin dulu ada perjanjian antara teman-teman ojek pangkalan dengan teman-teman ojek itu sendiri. Makanya nantinya kan kita akan fasilitasi, kita akan ketemukan lagi, kita akan solusi yang terbaik supaya intinya jangan sampai nanti justru penumpang ini jadi korban, kan begitu. Saya yakin korban-korban nggak tahu apa-apa itu. Kasihan kan, bayangkan ibu-ibu membawa anak bayi, kan begitu. Akhirnya kan itu sebetulnya kalau dikomunikasikan dengan baik tidak akan terjadi. Jadi nanti ke depan dalam waktu dekat, kita ini dari Kapolsek juga dengan Forkopimda akan memfasilitasi antara pihak dari ojol sendiri dengan teman-teman dari Opang. Kemudian Bang, untuk penanganan terhadap Opang yang memang sudah viral kemarin itu seperti apa dari pihak kepolisian? Ya, kami mohon waktu saat ini, kami mohon dukungan juga dengan teman-teman media masih dalam proses penyelidikan. Insyaallah nanti yang terbaik. Insyaallah nanti yang terbaik supaya intinya jangan sampai terjadi kembali seperti itu. Dan saat ini saya mohon bersabar, menarik diri, jangan termakan hasutan apapun, sekecil apapun, serahkan kepada pihak kami kepolisian untuk menanganinya. Polresta Tangerang juga akan melakukan pemantauan secara berkala di stasiun Tiga Raksa guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Sebanyak 4,6 juta data pribadi warga Jawa Barat diduga bocor dan tersebar di media sosial X. Informasi tersebut diunggah oleh akun peretas @GhostHackerWorld. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan membenarkan adanya laporan kebocoran tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan instansi terkait untuk segera melakukan penanganan. Menurut Erwan, penanganan kasus ini harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kebocoran data yang lebih luas. Pemprov Jabar kini tengah berkoordinasi dengan Diskominfo dan tim Cybercrime Polda Jabar guna menelusuri penyebab dan memastikan kebenaran insiden ini. Terkait dugaan lemahnya sistem pengamanan sebagai penyebab kebocoran, Erwan belum dapat memastikan dan menyatakan bahwa hal tersebut masih menunggu hasil penelaahan lebih lanjut.
Baru tahu tadi malam dan saya sudah sampaikan kepada Diskominfo untuk segera berkoordinasi dengan Cybercrime Polda Jawa Barat dalam penanganan ini. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai melebar dan lebih banyak lagi korban masyarakat Jawa Barat. Ini tadi ada sekitar 9% warga Jawa Barat ya, atau 4,6 juta. Oke. Ya, saya berharap dari penelaahan nanti dari Cybercrime Jawa Barat, Polda Jawa Barat dan juga Diskominfo Jawa Barat untuk segera menyelesaikan kasus ini secepatnya. Besok Senin saya akan segera koordinasi lagi. Penyebabnya kenapa Pak? Apakah sistem keamanannya memang? Saya belum tahu, saya baru tahu tadi malam ada kejadian seperti itu, makanya saya langsung dinas terkait Diskominfo dengan Cybercrime untuk segera bertindak cepat, dan besok saya tunggu jawaban dari Diskominfo seperti apa. Saya juga nggak tahu apakah itu kebocorannya seperti apa, yang 4,6 juta ini kan kita juga baru menduga-duga, belum tahu seperti apa kebocorannya. Satu lagi Pak. Atas kejadian ini, Pemprov Jabar kedepannya akan memperkuat sistem keamanan agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan penjelasan terkait kabar yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyamarkan kepemilikan kendaraan menggunakan nama ajudannya. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu Minggu 27 Juli menyatakan bahwa hal tersebut tak benar. Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang ditemukan tim penyidik di rumah pribadi Ridwan Kamil memang tidak terdaftar atas namanya. Surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB tercatat atas nama ajudan pribadi Ridwan Kamil. Asep menambahkan bahwa penyidik masih menelusuri lebih lanjut keterkaitan kendaraan tersebut dalam perkara dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Bank BJB. Lebih lanjut, ia mengatakan penyitaan dilakukan karena kendaraan tersebut berada di kediaman Ridwan Kamil, sehingga penyidik merasa perlu untuk mendalami posisi dan status sebenarnya dari kendaraan tersebut. Sampai saat ini, Ridwan Kamil belum dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi dan pihak penyidik masih menyusun jadwal pemanggilan. Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan penempatan dana iklan Bank BJB, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelima tersangka belum ditahan, namun telah dicegah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. KPK menduga bahwa dalam proses pengadaan dan penempatan iklan ke berbagai media, telah terjadi pelanggaran hukum menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah.
Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan kritik terhadap sejumlah wali kota dan bupati yang tetap mengizinkan kegiatan study tour meski kebijakan Pemprov Jawa Barat secara tegas melarangnya. Menurut Deddy, keputusan untuk tetap membolehkan study tour tidak memiliki dasar akademik dan bahkan menunjukkan sikap tidak bermoral karena menjadikan siswa sebagai komoditas. Ia menyatakan bahwa menjadikan peserta didik sebagai sarana untuk meningkatkan angka kunjungan wisata adalah bentuk eksploitasi yang tidak bisa dibenarkan secara akademis maupun moral. Bagi Deddy, anak sekolah tidak boleh dijadikan sebagai objek kegiatan ekonomi. Deddy juga menegaskan bahwa dunia pendidikan seharusnya bebas dari praktik-praktik eksploitasi. Ia menyarankan jika kepala daerah ingin meningkatkan kunjungan wisata ke wilayahnya, maka ada berbagai upaya konstruktif yang bisa dilakukan. Ia juga mengingatkan pentingnya memberantas pungutan liar seperti parkir ilegal dan percaloan tiket. Selain itu, pedagang harus ditata agar menyajikan produk yang berkualitas dan tidak merugikan konsumen dengan harga yang tidak wajar. Deddy menambahkan bahwa pengembangan pemandu wisata yang profesional serta jaminan keamanan di destinasi wisata adalah hal yang tak kalah penting. Terdapat 3 pemimpin daerah di wilayah Jawa Barat yang mengizinkan study tour, salah satunya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Farhan menyatakan pihaknya tidak melarang study tour di sekolah-sekolah selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik. Ia juga tidak mempermasalahkan jika sekolah menggelar study tour keluar daerah atau provinsi. Baru nggak rehab udah. Nah, ya studi tour teh ya. Kebijakan kota gimana? Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Temenang. Studi tour mah studi tour we. Tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Jadi ketika orang tua dan pihak sekolah atau komite menyetujui ya silahkan gitu ya. Tanggung jawab sekerde atulah. Kepala sekolah harus dewasa, orang tua harus dewasa. Keluar Jawa Barat di Jawa Barat. Nggak masalah juga Pak, luar Jawa Barat. Banyak sekolah SMA swasta enak ke Amerika, ke Australia. Berarti ini diserahin ke komite sekolah kali ya? Komite sekolah dan sekolah. Asal tanggung jawab, tapi begitu ketahuan sama saya yang melaporkan, anak saya wajib ikut kalau nggak nilainya tidak bertambah atau kalau tidak ikut harus bikin tugas, maka kepala sekolahnya lamun negeri saya langsung diarunkeun. Clear atau ya. Kenapa Pak masih diperbolehkan? Sangat. Cek ke Cang Ujo. Jangan tanya saya, tanya Cang Ujo. Data dari Cang Ujo ke Bapak persentasenya? Nggak teruskan. Ini sudah Banyak keluhan juga dari Keluhan dari pelaku usaha. Pelaku usaha. Ya,
Harusnya. Karena kita harus menghadapi tantangan itu. Liar orang. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan selalu menganggap bahwa Kasmujo sebagai sosok dosen pembimbingnya. Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat menghadiri acara reuni Fakultas Kehutanan UGM di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 26 Juli 2025. Jokowi mengungkapkan alasan dirinya memandang Kasmujo sebagai dosen pembimbing. Ia mengungkit Kasmujo yang meluangkan waktu memberikan solusi ketika ia menemui kendala dalam dunia industri kayu selepas lulus kuliah. Jokowi pun terlihat bingung ketika ia mampir ke kediaman Kasmujo belum lama ini. Lalu ia diadukan atas tuduhan pembohongan publik karena menyebut sosok mentornya itu sebagai dosen pembimbing. Aduan itu merujuk pada pengaduan yang dibuat oleh ahli digital forensik Rismond Sianipar ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Diketahui Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi semasa berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 hingga lulus tahun 1985. Kasmujo beberapa waktu lalu telah mengonfirmasi bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi Jokowi. Lalu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta juga menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Sementara itu Jokowi mengaku skripsinya dibimbing langsung oleh Ahmad Sumitro. Sedangkan ujian skripsi oleh Profesor Burhanuddin dan Insinyur Sofyan Warsito. Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Memang dosen pembimbing saya. Saya mau diadukan ke polisi. Katanya pembohongan publik loh, dosen-dosen saya. Dosen pembimbing saya betul. Dan setelah lulus pun Pak Insinyur Kasmujo itu masih datang ke pabrik saya 4 kali, seingat saya. Saya ada masalah dengan pengeringan open kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Kok nggak boleh? Katanya bukan dosen pembimbing, dosen pembimbing. Kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena dosen pembimbing saya. Oke. Tiga orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka serius ketika sebuah kereta penumpang tergelincir di Jerman bagian barat daya pada Minggu 20 Juli 2025. Demikian pernyataan dari pihak kepolisian.
Sekitar 100 orang berada di dalam kereta saat dua gerbong keluar dari rel di antara kota Reutlingen dan Manderkingen yang terletak di wilayah Jerman dekat perbatasan dengan Prancis dan Swiss. Kereta tersebut sedang menempuh perjalanan sejauh sekitar 90 km antara Sigmaringen dan Ulm. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menyebabkan kereta tersebut anjlok. Operator kereta api nasional Jerman, Deutsche Bahn, menyatakan bahwa terdapat banyak korban luka dan menyampaikan doa serta bela sungkawa bagi para korban dan keluarga mereka. Belum diketahui secara pasti penyebab tergelincirnya kereta. Namun, Deutsche Bahn menyatakan akan mendukung penuh pihak berwenang dalam proses penyelidikan. Timnas U23 Vietnam terus menuai apresiasi usai memastikan satu tempat di final ASEAN Cup U23 2025. Kemenangan dramatis atas Filipina di semifinal menjadi tiket bagi skuad muda Golden Star Warriors untuk kembali tampil di partai puncak turnamen 2 tahunan ini. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025, Vietnam sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-1. Hasil tersebut membawa Vietnam menembus final untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah edisi 2022 dan 2023, dua di antaranya berakhir dengan gelar juara. Menariknya, di final tahun ini Vietnam kembali bertemu dengan lawan yang sama seperti di edisi sebelumnya, Timnas U23 Indonesia. Laga ini menjadi ulangan final Piala AFF U23 2023, di mana saat itu Vietnam keluar sebagai pemenang lewat drama adu penalti atas Garuda Muda yang kala itu masih dilatih Sinteyong. Menjelang partai final 2025, Federasi Sepak Bola Vietnam memberikan suntikan semangat ekstra bagi para pemain dan staf. Berdasarkan laporan media lokal, VFF telah menggelontorkan bonus sebesar 1 miliar dong Vietnam atau sekitar 625 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas capaian tim melaju ke final. Presiden VFF Tran Antu menyampaikan bahwa menembus final bukanlah hal mudah dan sudah patut diapresiasi. Namun ia juga menegaskan bahwa misi utama belum selesai. Vietnam dituntut tampil maksimal dan fokus penuh untuk kembali mempertahankan gelar juara demi mengharumkan nama bangsa di level Asia Tenggara.
Bonus besar ini diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain muda Vietnam yang akan menghadapi tekanan tinggi dari publik tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno. Apalagi Garuda Muda datang dengan performa impresif sepanjang turnamen dan bertekad membalas kekalahan di final 2 tahun lalu. Laga final Indonesia versus Vietnam dipastikan menjadi duel penuh tensi bukan hanya karena gengsi, tetapi juga karena sejarah, ambisi, dan semangat juang dua kekuatan muda Asia Tenggara yang kembali berhadapan di panggung tertinggi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.